Oke, silakan Devin. Sikat Juanda. Oke, halo, halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya, kembali lagi dengan saya Devintia. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang AI. Ini kalau boleh spill, sebenarnya ini kita udah spoiler di iCommunity Live Talks waktu itu di Instagramnya iCommunity. Oke, tapi sebelum itu, tenang dulu sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang iCommunity terlebih dahulu, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity adalah sebuah komunitas platform digital bagi para pebisnis dan profesional. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital juga, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, mempunyai banyak sekali certified trainer, the founder community of course, dan seorang digital marketer. Jadi beliau banyak sekali mengisi seminar-seminar tentang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Jadi iCommunity itu punya visi dan misi. Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity ini apa sih kalau gitu? Tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama dan saling pengertian, kemudian mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan juga profesional, dan yang terakhir membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kalau iCommunity ini sebagai sebuah komunitas, kita nggak ingin jadi sebuah komunitas yang biasa aja kayak gitu. Kita ingin jadi komunitas yang luar biasa. Oleh karena itu, kami punya kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, yang sangat penting, apabila kami melanggar kode etik ini, maka kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke. Penjelasan tentang iCommunity sudah, langsung kita ke acara inti kita, yaitu
itu sahabat atau musuh peran AI dalam percepatan bisnis bersama Bapak Eri Kunchoro selaku co-founder dan CMO dari Botika. Selamat malam Pak Eri, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Apa kabar, Waduh, Mbak? senang nih bisa ketemu Pak Eri. Kalau sebelumnya saya udah ketemu sama em, Mbak Mei Mbak ya? gimana? Mbak Meiza ya? Mbak Meiza, benar. Saya ingatnya Mbak Mei. Mbak Meiza, betul. Jadi kita udah ngobrol sebelumnya di iCommunity Live Talks dan saya bilang, waduh ini kayaknya seru banget kalau kita bisa ngobrol di iCommunity Level Up Club. Jadi bisa ngobrolnya lebih dalam lagi dan bisa tektokan dengan para pebisnis dan profesional yang jadi member iCommunity. Nah, sebelum kita ke intinya nih, sebelum kita langsung ke materi, boleh nggak Pak dijelasin dulu tentang Pak Eri Kunchoro ini dan di Botika ini adalah ya tadi sebagai co-founder, lalu gimana Botika itu mungkin boleh di spill terlebih dahulu biar tahu. Oke, baik Mbak. Selamat malam untuk semuanya. Jadi eh, langsung aja Mbak, itu ada yang mau tak terangin di screen, ada botikanya. Jadi saya langsung share aja ya, Oh, biar boleh. biar apa? Langsung terasa, terasa. Tuh. Aduh, ini Sebentar, udah beda sebentar. sekali nih PPT-nya. Sama? Oke, Sebentar udah ya. langsung kerasa banget AI-nya gitu maksudnya. Ya, Oke, udah kelihatan ya? udah Oke. jelas banget. Jadi kalau saya cerita Botika, sebenarnya salah satu perusahaan artificial intelligence di Indonesia pastinya. Kami bergerak di machine learning, NLP, kemudian solusi yang utama sebenarnya kalau kita bicara industri di customer service, bagaimana kita membantu customer service untuk berkomunikasi dengan konsumen jadi lebih mudah, khususnya konsumen-konsumen yang jumlahnya cukup banyak dan biasanya mengandung reputasi berkomunikasi yang selalu sering dijawab dan itu bisa diotomatisasi. Jadi Botika salah satu perusahaan segmentasi business to business yang membantu pastinya perusahaan-perusahaan itu berkomunikasi dengan konsumennya. Apalagi sekarang konsumen-konsumen itu kan punya kebiasaan di platform-platform tertentu. Ada yang sukanya di Facebook, ada sukanya di WhatsApp, ada yang sukanya di Instagram, dan perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah melek digital, biasanya menggunakan berbagai macam platform. Nah, masalahnya adalah pada saat mereka menggunakan semua platform itu, kalau tidak ada otomatisasi atau di belakangnya tidak ada teknologinya, mereka nggak bisa dengan mudah menjawab atau bahkan merespon dengan cepat komunikasi ke konsumennya. Jadi kurang lebih kalau kita secara Botika adalah perusahaan yang khususnya bergerak di chatbot dan membantu customer service. Dan Botika dalam kaitannya dengan teknologi, kami sudah mempunyai beberapa perjalanan, termasuk beberapa award yang kami terima, dan bahkan yang terakhir kemarin kita dapat penghargaan dari Microsoft untuk generatif AI champion partner ya. Jadi karena kita salah satu partner dari Microsoft untuk khususnya ChatGPT. Nah, kurang lebih Botika seperti itu. Mau lanjut atau mau ngobrol lagi, Mbak? Oke, lanjut aja Pak sekalian, boleh. Sekalian ya. Oke, karena lanjut, jadi saya teruskan. Di Botika ini ada 3 pilar. Kalau kita bicara kecerdasan buatan, kita ada 3 base. Satu adalah text base, kemudian ada voice base, kemudian yang terakhir kita punya video base.
Kalau text based biasanya ada chatbot, dan kita sekarang sudah bisa chatbot generatif. Nanti akan saya terangin di belakang chatbot generatif itu seperti apa. Kemudian kita punya voice bot, basicnya di text to speech sama speech to text. Jadi interaksi dengan suara sudah bisa. Biasanya voice bot ini dilakukan untuk reminder bank, itu yang sering sekali digunakan. Jadi perbankan sekarang banyak yang telah menggunakan robot untuk melakukan penagihan, reminder tagihan, kemudian pengingat bahwa Anda jatuh tempo, itu sudah melakukan dengan voice bot. Ada lagi yang terakhir adalah video generatif. Video generatif itu basic dari gambar, kemudian kita suarakan, kita bisa bentuk mereka menjadi kemudahan membuat konten. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Nah, jadi 3 pilar inilah yang sebenarnya khususnya membantu customer service supaya mereka bisa mengelola konsumennya dengan baik. Nah, kalau kita akan cerita apa aja sih sebenarnya yang dilakukan Botika yang sudah dan saat ini telah dilakukan. Ada beberapa sampel case yang sudah kita lakukan. Ini salah satunya yang sekitar hampir 3 tahun ini kita lakukan. Ada chatbot dari MRT Jakarta. Kalau pernah merasakan chatbot lewat WhatsApp, berarti itu kami yang memprovide. Kemudian ada Sharp. Kalau PLN ini kita memprovide namanya Omnibotika. Jadi Omnibotika ini semacam dashboard untuk pengelolaan customer service. Jadi orang yang mempunyai channel di berbagai sosial media dan WhatsApp itu kalau menggunakan layanan kita akan mendapatkan dashboard namanya Omnibotika. Nah, PLN 123 ini menggunakan Omnibotika dari kami untuk mengelola konsumennya. Jadi kalau komplain dari Facebook, komplain dari Instagram, komplain dari WhatsApp, itu ngumpul di satu dashboard, kemudian customer service-nya dengan mudah mengelola konsumen. Karena di dalam dashboard itu ada tools-tools banyak yang bisa membantu berkomunikasi dengan cepat. Bahkan ada kita lengkapi dengan beberapa bot yang tanpa harus ada komunikasi, tanpa dibantu oleh admin pun udah bisa dijawab kalau pertanyaannya seputar yang memang knowledge-nya sudah kita isi di dalam chatbot itu. Kemudian ada imigrasi, kalau di Bank Indonesia kita ada namanya Lisa. Nanti ada tanya Lisa, itu chatbot yang kami provide. Kemudian ada di Liputan 6, kalau di Liputan 6 itu ada chatbot tentang bertanya tentang berita ini hoax atau enggak. Jadi ada chatbot di Liputan 6, kalau kita mau tanya ini berita hoax apa enggak, tinggal WhatsApp ke nomor itu, nanti mereka akan kasih tahu bahwa oh ini berita hoax gitu, hoax, dan mereka akan kasih tahu bahwa berita yang benar seperti ini dan sebagainya. Nah, yang menarik sebenarnya salah satunya di Sampurna. Jadi kalau lainnya itu berkomunikasi dengan konsumen, membantu. Jadi chatbot ini membantu perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Kalau di Sampurna itu justru chatbotnya berkomunikasi dengan karyawannya. Karena karyawan di Sampurna ini udah hampir 11.000 lebih. Mereka berkomunikasi dengan HR atau HRD-nya itu punya kesulitan-kesulitan. Artinya kesulitan itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab secara otomatis. Nah, di Sampurna justru chatbot ini difungsikan untuk para karyawannya, sehingga komunikasi ke HR mereka jauh lebih mudah. Misalnya tanya cuti, form cuti, kemudian aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan, kemudian yang kaitannya dengan HRD atau HR, mereka bisa dilayani dengan chatbot. Jadi efisiensinya di Sampurna dilakukan di internal mereka. Kemudian ada IndiHome. IndiHome ini menggunakan platform kita untuk membuat Indita, chatbotnya saya lupa namanya. Tapi IndiHome ini menggunakan platform kita untuk membuat itu. Kemudian ada BRI Finance dan sebagainya.
Nah, ini salah satu use case yang kita sudah lakukan sekarang ini. Jadi kalau kita bicara tentang percepatan bisnis, sebenarnya beberapa perusahaan sudah melakukan ini untuk percepatan bisnis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ini sahabat apa enggak? Karena sekarang perkembangan bukan hanya sampai di chatbot ini, ada yang generatif image ya. Kalau kita lihat sekarang ada generatif image. Kalau sudah pernah nyoba ChatGPT berarti sudah sampai ke sana juga. Nah, kalau kita bicara ChatGPT, kita sekarang ini sudah melakukan itu. Jadi ChatGPT, kalau ada perusahaan yang mau menggunakan ChatGPT, itu kita bisa kombinasi, ya, karena kita melalui Azure itu telah menjalin kerjasama untuk bisa mengimplementasikan chatbot yang di dalamnya ada ChatGPT. Jadi hal yang bisa dikombinasikan di dalam chatbot ini, kenapa kita sebut super chatbot untuk bisnis adalah begini, ya, ilustrasinya gampangannya gini. Kalau kita ngecat ke ChatGPT, kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini sudah pernah nyoba, pasti ChatGPT itu kalau tanya tentang perihal umum, dia akan lebih luas dan jawabannya cepat dan pasti ngerti. Karena generatif sifatnya memang memberi jawaban yang mereka bisa. Dan rata-rata di ChatGPT memang mempunyai knowledge yang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kalau ChatGPT itu dipakai di sebuah perusahaan, apakah dia bisa menjawab knowledge atau pengetahuan perusahaan itu? Itu yang sekarang nggak bisa. Misalnya contohnya Pak Ibu. Jadi ada chatbot dari contohnya yang kita ambil Liputan 6 misalnya. Pada saat Liputan 6 itu mengimplementasikan ChatGPT, mereka akan tersalur, kalau secara teknis sederhananya, mereka akan tersalur dengan API di ChatGPT. Nah, tetapi knowledge tentang Liputan 6-nya dia nggak punya, karena API-nya hanya ngambil dari ChatGPT. Sedangkan yang paling penting adalah pada saat tanya tentang Liputan 6, harusnya botnya tadi bisa jawab. Nah, itu yang kita namakan kita mengcombine, jadi kita mengcombine sistem chatbot Botika dengan rule based teknologinya, dengan NLP teknologinya itu digabung dengan generatif pre-train transformnya dari GPT, sehingga super chatbot ini kalau ditanya tentang perusahaan dia tahu karena knowledge-nya udah kita buatkan. Tapi kalau ditanya tentang ditanya tentang umum pun bisa jawab. Kira-kira itu ilustrasinya. Kita sudah menyiapkan hal ini. Nah, kalau mau coba bisa download contohnya di chatbotika.online/Luna GPT, atau download di aplikasi Android ada namanya Luna. ChatGPT itu salah satu contoh yang kami terapkan kombinasi bisnis dan GPT kalau mau coba. Oke, next ya. Nah, ini off the record sebenarnya, tapi saya sharing. Ini belum live, tapi kita sudah sampai ke yang namanya interactive real-time human avatar. Jadi nanti ada sebuah kios di stasiun kereta. Ini kombinasi antara chatbot dan human avatar. Nah, human avatar ini ngapain? Jadi kalau kita ketik, si avatar ini akan berbicara ke kita. Dan kita bisa berinteraksi menggunakan typing seperti kita melakukan chat, atau kita bisa melakukan dengan voice. Misalnya, tolong print tiket saya, tiketnya ditunjukin di screen area dan si human avatar akan bilang, oke, baik, akan saya print, dan print itu akan keluar. Nah, ini teknologi terbaru kita, salah satunya interaktif real-time human avatar yang sudah diimplementasikan di KAI. Tapi ini belum go live, jadi nanti kalau mau ditayangin di YouTube, di skip aja di Pak yang area ini. Oke, kemudian next-nya kita punya produk baru yang namanya Anima. Nah, Anima ini bisa dikatakan untuk memudahkan kita membuat konten. Biasanya kan
konten-konten kreator ini kan paling susah sebenarnya bagaimana proses produksinya. Nah, di Anima ini kalau nanti mau coba ada di namanya animastudio.ai. Itu kita punya contoh dua model ini yang kita tinggal isi suaranya, pilih text to speech-nya pilih aja. Misalnya mau diisi suara wanita, namanya itu ada pilihannya. Kita ada ratusan pilihan suara. Kemudian tinggal diketik aja suaranya. Nah, orang ini akan bersuara seperti yang kita ketik. Jadi kalau bikin konten lebih mudah. Nah, ini salah satu yang kita sekarang sudah siapkan. Nah, akan saya kasih contoh ya. Misalnya contohnya seperti ini. Semoga bisa keplay. Cara pembuatan konten video berita menggunakan Anima Studio. Masuk ke website Anima, kemudian pilih avatar dan isikan teks. Setelah itu pilih pengisi suara dan proses. Setelah itu, tunggu beberapa saat untuk mendapatkan video bersuara seperti yang Anda inginkan. Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem pemilu terbuka. Langkah selanjutnya, hasil video avatar diolah menggunakan video editing untuk jadi konten berita, dan berikut ini hasilnya. Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem pemilu terbuka. Dengan adanya putusan MK ini, maka sistem pemilu 2024 tetap terbuka alias pemilihan langsung bisa calon legislator. Namun, putusan MK ini tidak bulat. Hakim Konstitusi, Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda, dengan menyebut sistem pemilu proporsional terbuka harus dievaluasi. Ketua MK menyampaikan, permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Nah, jadi gambar ini sebenarnya videonya ini video orang diem, kemudian kita ketik secara teknik, kemudian text to speech-nya akan keluar suara mengikuti mimik mukanya. Jadi ini untuk kemudahan membuat konten. Nah, misalnya contohnya ini ya, ini kan kemarin viral nih, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, muda ya, sempat kemarin wah keren nih cara mereka bikinnya untuk image-nya. Nah, ini dengan Anima itu kita bisa suarakan, tinggal kasih suara masuk ke sini. Contohnya misalnya semua bangsa di dunia harus melakukan transformasi besar ini menuju green economy. Nah, seperti itu contohnya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Nah, itu teknologi kita yang terbaru untuk memudahkan teman-teman yang bikin konten kreator. Salah satu penggunanya ada salah satu media yang sudah menggunakan di kita. Oke, next-nya adalah saya mau cerita karena judulnya kerangka ini kan sebenarnya AI ini sebagai apa sih supaya musuh apa teman sebenarnya kan gitu kan. Karena otomatis kalau kita sekarang lihat ada dua hal yang akan terjadi ke depan. Yang satu pasti AI yang dimanfaatkan oleh bisnis untuk kemudahan dan sebagainya. Kemudian ada lagi AI yang dimanfaatkan untuk kejahatan, sudah pasti. Karena sekarang sudah marak yang namanya deepfake. Jadi bagaimana mereka merekayasa muka. Kalau dulu kejahatannya hanya pakai suara yang dikloning, sekarang sudah muka yang dikloning.
Jadi kalau kita tidak bisa membedakan, orang berpikir bahwa orang itu melakukan hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa jadi bukan dia yang melakukan. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebenarnya, karena kejahatan tetap pasti ada. Tapi yang saya mau dorong sebenarnya bagaimana AI ini sebagai katalisator untuk membuat atau mempercepat bisnis. Jadi AI bukan hanya alat, tapi katalisator. Bagaimana AI dapat menjadi tools untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam bisnis kita. Seperti yang saya informasikan tadi, bahwa perkembangan chatbot pun bukan hanya untuk konsumen, tapi untuk internal. Bahkan ada beberapa chatbot yang fungsinya untuk pengingat tagihan dan sebagainya. Itu adalah inovasi. Nah, ke depannya ada banyak hal yang bisa diinovasikan melalui AI untuk percepatan bisnis. Sebenarnya kalau kita lihat kecerdasan buatan, sebenarnya sudah sering kita lihat sebenarnya di area-area yang kita sering jumpai di map, itu kan menggunakan AI, smart speaker, voice assistant yang kita lakukan ini, kemudian ada smart car, chatbot, smart video. Nah, ini yang menjadi hal-hal sebenarnya kita bisa melakukan percepatan bisnis. Nanti akan saya informasikan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk bisnis supaya percepatan ini juga bisa menjadi nyata gitu ya. Karena kadang-kadang ini hanya jadi wacana untuk bisa mempercepat bisnis. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di beberapa tahun yang lalu mobil bisa jalan sendiri, mimpi. Sekarang sudah bisa, sudah terlihat, sudah bisa dilakukan, dan bahkan orang sudah naik gitu ya. Nah, ini kan perkembangan AI sudah sedemikian pesatnya ya. Hanya bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini menjadi satu percepatan bisnis. Yang ini yang dilakukan Tesla adalah mempercepat itu gitu. Apakah ada kekurangan? Pasti ada, karena tidak semua bisa digantikan oleh AI saat ini. Belum tahu kalau ke depan dengan kecepatan machine learning-nya si teknologi ini bisa menghadirkan solusi-solusi baru. Karena kita sekarang dimanjakan dengan ChatGPT pun kita bisa meminta apapun ke sana dengan knowledge-nya mereka ya pasti, dengan knowledge-nya mesin itu mereka bisa mengeluarkan apa yang kita minta, misalnya membuatkan kode sederhana tentang pemrograman gitu, sehingga mereka sudah bisa melakukan itu. Bahkan sekarang dari mulai skrip video sampai menjadi video pun sudah barang yang mudah dilakukan. Sehingga dampak kecerdasan buatan di masa depan sudah pasti, kalau kita berpikir kacamata kemajuan, adalah lebih dimudahkan, sudah pasti, lebih cepat, hemat, efektif, dan otomatis. Misalnya kalau kemarin kita membuat skrip-skrip tentang banyak skrip pidato, skrip bahkan mungkin bagaimana kita membuat presentasi dengan bantuan ChatGPT, kita sudah bisa dapat skrip yang oke juga gitu. Nah, tapi juga ada dampak negatifnya pastinya. Pekerjaan berkurang, kompetitif skill, salary-nya juga kompetitif, investasinya bertambah, pastikan gitu, upgrade skill-nya juga mesti bertambah. Itu dampak yang pasti terjadi di masa depan. Nah, saya selalu bilang bahwa begini, karena ini ada banyak pertanyaan juga yang sering muncul adalah, Pak, kalau di AI itu bisa ngapa-ngapain, bukannya SDM akan hilang gitu, akan tergantikan semua. Sebenarnya pertanyaan itu saya selalu jawab begini, selama AI, teknologi AI-nya itu masih memerlukan action, istilahnya action atau tindakan dari kita untuk memerintah, artinya masih perlu manusia. Contohnya banyak banget. Mau apa? Mau yang baru viral kemarin, Bing ya, bikin create image ya, menggunakan prompt. Itu kalau kita nggak tulis prompt-nya ya nggak akan jadi image-nya, ya kan? Yang kalau prompt-nya juga nggak benar, image-nya juga nggak benar. Artinya nggak benar,
nggak sesuai dengan yang terjadi gitu. Itu salah satu contoh bahwa kemajuan teknologi kalau masih memerlukan action dari kita, artinya kita yang masih diperlukan karena knowledge kita ini yang memerlukan untuk men-type itu gitu. Banyak hal ya untuk men-type itu, search Google pun harus perlu prompt, perlu keyword untuk menuliskan. Ada lagi yang generatif image, selalu prompt-nya kan mesti kita tulis. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan ketakutan untuk digantikan, tapi sebenarnya bagaimana kita meningkatkan wawasan atau gagasan sehingga kita bisa menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan. Misalnya saya desainer, kemudian saya merasa terganggu nih karena ada AI. AI ini tinggal ngomong sedikit jadi gitu. Nah justru imajinasi kita yang kita tingkatkan untuk bagaimana sebenarnya menciptakan karya menggunakan AI ini jauh lebih cepat, tapi sentuhannya itu sentuhan kita. Atau ciri khasnya itu ciri khas kita. Itu kan yang mesti ditingkatkan. Jadi hal-hal inilah yang secara teknologi nggak perlu ditakutkan. Karena hampir semua yang masih memerlukan action kita itu perlu typing dari kita. Istilahnya sekarang kalau di AI generatif itu adalah prompt, kan gitu kan. Kita harus mengetik. Itu salah satunya peta aja deh. Kita mau kemana kita tetap perlu mengetik itu kan. Tetap harus membubuhkan tujuannya kemana dan sebagainya. Bahkan kalau mau searching kafe kita juga, misalnya kita mau cari makan gitu, makan siang, kita tetap akan type di search-nya makan siang di area sini gitu, atau nasi goreng terenak di kota Jogja gitu misalnya. Dia baru akan keluar gitu yang mereka lakukan di teknologi itu gitu. Jadi nggak perlu takut dengan jangan jadiin musuh, tapi justru kita bagaimana kita menguasai ini dan itu jadi lebih mudah. Ini saya akan cerita juga balik ke zaman masa BlackBerry dulu. Bagaimana teknologi BlackBerry itu masuk pada saat era itu ya. Justru pada saat itu saya bersama teman-teman itu bikin community-nya, bikin macam-macamnya di situ. Sehingga malah dari BlackBerry kita bisa jadi satu agent-nya gitu, agent untuk perubahan gitu. Oh ini loh email itu sekarang udah bisa push gitu. Oh pakai teknologi ini bisa mengukur jarak gitu dan sebagainya. Oh kalau mau pakai mengecilkan image itu ada namanya shrink it dan sebagainya. Itu saat itu dulu seperti itu. Nah itu kan selalu begitu. Jadi teknologi itu akan ada terus gitu. Nah bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu untuk menjadi perubahan. Nah, memang ada tantangannya ya. Kalau saya bilang di masing-masing perusahaan atau di bisnis itu banyak implementasi AI yang menjadi halangan. Yang pasti yang pertama kalau saya bilang kemauan untuk berubah. Itu seperti manusia. Atau kalau saya mau bilang itu di perusahaan itu adalah seperti manusia, kalau saya bilang perusahaan dan komputer itu contohnya begini ya. Kenapa saya contohin komputer? Jadi kalau mau berubah itu kan harus upgrade sistem biasanya. Misalnya kayak gini, untuk mempercepat proses produksi, mempercepat proses desain, kita harus punya namanya Adobe Photoshop misalnya. Nah, pada saat kita mau mengupgrade komputer kita, kalau komputernya kita nggak kita permission, kita buka permissionnya, otomatis kan softwarenya nggak masuk. Knowledge-nya nggak masuk, sehingga ya dia nggak akan berubah, komputernya akan tetap. Sama dengan kita sebagai manusia, pada saat kita ada knowledge baru tapi kita antipati, tidak mau ada perubahan, otomatis knowledge-nya nggak akan masuk, karena kita antipati berubah. Seharusnya kita membuka diri, sehingga software-nya masuk, sehingga knowledge-nya masuk. Kira-kira seperti itu. Kemudian tantangan lainnya adalah biaya, kemudian ada lagi kekurangan pengetahuan, kemudian ada lagi belum tahu start dari mana. Nah ini yang paling penting. Startnya itu dari mana sih sebenarnya kalau kita mau implementasi AI di perusahaan gitu. Karena ini jauh lebih penting buat perusahaan itu untuk bisa menentukan langkah menggunakan
AI yang seperti apa. Nah, ini rumusnya cuma ini. Jadi cari pain problemnya, mulai dari situ. Pain problemnya ada di mana? Kayak misalnya tadi, Sampurna. Maybank itu juga menggunakan kita untuk chatbot karyawannya. Maybank. Nah, contohnya yang Sampurna tadi ya. Nah, Sampurna tadi, pain problemnya mungkin, aduh ini karyawan semakin tambah, pertanyaannya kalau nambah karyawan, masa kita harus nambah HRD juga untuk mengelola karyawannya? Kan rumusnya begitu juga ya. Nambah karyawan, yang akan mengelola itu siapa orangnya? HRD misalnya. Nah, kalau HRD juga nambah terus, otomatis bisa jadi satu lantai, kalau gitu dia di gedung yang cukup berlantai, satu lantai HRD semua, penuh gitu. Atau karena pain problemnya dari situ, pengelolaan SDM-nya nambah, mereka justru apa yang bisa diotomatisasi dari problem-problem yang ada. Nah, itu rumus paling dasar sebenarnya bagaimana kita memulai di sebuah perusahaan. Kalau Bapak Ibu di sini ada perusahaan, ada bisnis dan sebagainya, cari pain problemnya. Misalnya yang tadi itu, pain problemnya ada di admin yang jawabi sosial media. Wah, ini gila nih, kita setiap hari jawab 1000 orang pertanyaan sama. Apa pertanyaan samanya? Tanya nomor rekening kalau transfer di mana misalnya. Sesimpel itu gitu. Pain problemnya itu. Dan kita mesti ngetik semua. Mesti ngetik, mesti ngejawab hal yang sama. Oh ya udah, ini yang kayak gini diotomatisasi aja. Nah, dilihat lagi apa saja sih yang sering ditanya dan sering ditanyakan gitu. Oh, itu yang akan diotomatisasi menjadi chatbot misalnya. Nah, itu hal yang yang penting, itu cari pain problemnya, kemudian ditanggulangi solusinya menggunakan AI. AI-nya seperti apa? Itu bisa dilakukan di masing-masing perusahaan. Di riset, memang fungsinya itu, di riset dulu problemnya di mana. Bahkan kalau di beberapa kliennya Botika, kalau dia bilang gini, Pak, saya mau pakai chatbot, itu kita selalu balik tanya ke mereka, Pak, ini yang dikelola konsumennya berapa banyak? 100 orang. Nggak usah, Pak, nggak usah pakai chatbot, Pak, kalau 100 orang, Pak. Masih bisa ditanganin orang itu. Bahkan kita nggak akan berbicara di depan untuk berkomunikasi bahwa ini belum perlu, Pak. Karena secara keribetan saya lihat masih belum ribet. Belum pain lah, belum sakit gitu, belum problem. Jadi bisa dari situ ya. Oke. Pastinya karena tadi ada 2 pertanyaan, sahabat apa musuh, buat saya selalu akan berbicara bahwa AI sebaiknya didorong dan menjadi sahabat. Karena tadi ada sisi gelap dari AI yang juga selalu bergerak dan menciptakan hal baru. Kejahatan itu selalu diciptakan hal baru. Jadi kalau kita bicara sisi gelap selalu ada dan itu selalu muncul. Nah, sebaiknya AI juga harus selalu dikembangkan dan menjadi sahabat bisnis untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu. Soalnya kalau enggak, kita akan ketinggalan dengan itu tadi, AI yang di dunia gelap tadi, yang ngeretas, yang deepfake dan sebagainya. Jadi kalau saya selalu menghimbau bahwa AI ini adalah sahabat untuk meringankan beban kerja, meningkatkan daya saing, hanya bagaimana kita memilih AI apa atau teknologi kecerdasan buatan apa yang bisa diimplementasikan di bisnis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita teruskan di sharing. Sementara dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya udah banyak banget loh, Pak. Ini pertanyaan yang siap untuk dijawab oleh Pak Eri. Sudah siapkah Pak Eri? Pertanyaannya banyak Kita banget. baca dulu. Oke, sebenarnya tapi menarik loh tadi itu. Sebenarnya AI ini juga bukan berarti
akhirnya manusia tergantikan, tapi bagaimana juga manusia lebih mengupgrade dirinya, karena kan kalau ibaratnya kita harus ngatur prompt-nya si AI itu. Nah, kalau kita nggak mungkin kecerdasannya kita akan dimasukkan otomatis ke situ kan, pasti butuh manusia. Jadi gimana caranya kita selalu upgrade diri gitu ya Pak Arya. Oke, ini saya menerima Ya, pertanyaannya secara ini yang di chat ini ya, yang dijawab ya, boleh di atau chat gimana? sama raise hand juga nggak apa-apa. Ini yang sementara ada 3 pertanyaan di chat. Ada Pak Arjo, problem dengan metode chat adalah sebagian besar masyarakat Indonesia adalah lemahnya kemampuan menuangkan pemikiran atau pertanyaan dalam bentuk tulisan. Sekedar baca judul aja bisa salah. Bagaimana kemudian merancang machine learning yang dapat menangani masalah ini? Itu yang pertama, Pak. Ini langsung dibacain semua mungkin ya, Pak. Terus lanjutannya Pak Arjo, bagaimana agar bisnis produk artificial intelligence ini bisa berkembang tanpa menambah jumlah pemrograman dan data scientist, maksudnya personnya ini kayaknya, karena menggaji mereka itu otomatis berat. Nah, terus ada Bu Feni. Bu Feni, menurut Pak Eri, apa pekerjaan pertama yang tergerus dengan AI industri kreatif atau yang menggunakan tenaga? Karena adanya deep learning dan tangan robot, semua pekerjaan sudah bisa digantikan. Saya coba pakai Midjourney, hasilnya belum bagus, masih perlu di training lagi. Dan ChatGPT masih kaku, padahal prompting sudah lengkap. Monggo, Pak Eri. Pertanyaannya susah-susah ya, Iya, Masya Pak. Allah. Saya juga, Nah, berat, Paul. berat ya. Jadi gini, kalau sebentar. Oke, Pak Eri masih membaca lagi nih. Mungkin sama ada yang mempersiapkan untuk bertanya, Bapak Ibu. Langsung raise hand aja, nanti saya langsung. Oke, jadi kalau kita bicara merancang machine learning sebenarnya tergantung itu untuk Pak Arjo ya. Jadi machine learning ini kan mesin yang belajar untuk jadi kalau kita bicara data set itu mereka yang akan melakukan pembelajaran lah istilahnya ya. Tapi saya ini kan fokusnya bukan di technical ya. Jadi mohon maaf kalau jawabannya salah karena saya lebih banyak di marketing dan bukan di sales juga, bukan di BusDev. Jadi kalau kita bicara machine learning sebenarnya bagaimana problem-problem yang tadi jadi tantangan, misalnya nih kita punya namanya dulu, sekarang sudah enggak dengan kita, itu Zenius ya. Kita punya chatbot namanya Zenius untuk metode pembelajaran. Nah, pada saat itu challenge-nya adalah bagaimana orang stay belajar di dalam chat dan dapat knowledge di dalam chat. Itu kan sebenarnya tantangan tersendiri supaya orang mau memperhatikan di chat itu kan. Nah, memang kalau kita bicara chat ini tergantung usia juga yang mempengaruhi apakah orang penggunanya, usernya aktif di situ atau enggak. Nah, kebetulan pada saat Zenius itu memang anak muda, kemudian pada saat itu booming karena ada pandemi, sehingga metode belajar menggunakan chatbot waktu itu cukup efektif dan growth. Sehingga tadi ada isu lemahnya kemampuan menuangkan pikiran itu jadi hilang karena kayak terpaksa dengan keadaan, dan kebetulan sekali orang melihat di chatbot itu lebih mudah. Ada videonya juga, ada rumus yang gimana mereka bisa hasil bisa dilihat di situ gitu. Jadi kalau saya bilang problem dengan metode chat sebenarnya kalau buat kita yang menghasilkan solusi justru sekarang ini masih ada di sana, Pak. Jadi ada banyak orang yang malas telepon.
Bahkan telepon itu kan kalau dihitung secara riset, saya nggak tahu yang di sini masih banyak yang suka telepon apa enggak. Saya pikir kok udah mulai jarang ya. Sudah menggunakan chat lebih simpel gitu bertanya. Nah, inilah yang sebenarnya ditangkap oleh beberapa perusahaan bahwa kita harus siap dan mempunyai chatbot tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian menurut Pak Eri, apa pekerjaan pertama yang tergerus dengan AI? Industri kreatif atau yang menggunakan tenaga, karena adanya deep learning dengan robot semua bisa digantikan. Saya coba pakai Midjourney. Nah, ini sebenarnya yang saya bilang tadi. Kalau saya itu justru itu membantu bagaimana kita menguasai Midjourney-nya itu. Itu kan sama kalau zaman dulu kita belum mengenal CorelDRAW, itu kan kita dihadirkan CorelDRAW dan sekarang kita harus belajar CorelDRAW. Bagaimana bikin curve, bikin desain, menambahkan warna, menambahkan font dan sebagainya, itu kan diajarin, ada software dan kita belajar untuk bisa menguasai itu. Sehingga keluarlah desain-desain yang kalau kita bicara 10-20 tahun yang lalu masih digunakan CorelDRAW itu kan gitu. Sama. Habis itu keluarlah Adobe Illustrator, bahkan yang terakhir adalah Canva misalnya. Canva juga dilengkapin, ada AI-nya sekarang. Nah, justru bagaimana sebenarnya saya mendorong, bahkan ada satu universitas yang sudah kita push untuk buatlah karya-karya Canva melalui Canva tapi hasilnya bagus. Buatlah karya-karya dengan Midjourney tapi hasilnya bagus dan keren. Tadi kan ada pertanyaan, saya hasilnya masih kurang bagus, tapi ada yang bagus, Bu Feni. Ada yang bagus. Berarti pertanyaannya apakah kita belum menguasai prompternya, atau kita nggak kurang sabar untuk belajar terhadap teknologi AI-nya. Jadi itu yang saya lihat dari sisi itu, bahwa manusianya ini yang sama pada saat kita berhadapan dengan CorelDRAW atau Adobe Illustrator, itu sama dihadapkannya. Toolnya kan sama. Saya dengan Mbak Devin, ini kan sama berhadapan dengan Adobe Illustrator, sama dengan Ibu berhadapan dengan Midjourney. Tapi kok karyanya Mbak Devin ini menggunakan Adobe Illustrator jadi lebih keren ya dibanding saya. Artinya sense of art-nya mungkin saja saya yang kurang, ya kan? Bisa jadi saya itu katrok seleranya sehingga menghasilkan desain yang kurang oke gitu. Nah, inilah yang sebenarnya tools ini jadikanlah ini alat gitu ya, untuk pengembangan, percepatan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kita menghasilkan jadi GPT masih kaku, jangan langsung diambil misalnya kayak gini. Ini sering terjadi. Saya itu beberapa kali mesti men-challenge ChatGPT. Tolong buatkan saya sambutan misalnya ya, bla 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 bla, saya kasih ininya dan sebagainya. Dapat kan? Saya bilang gini, kamu kok buatnya standar banget sih? Saya bilang gitu. Tolong buat yang lebih luas dan lebih begini. Buat lagi sama dia. Saya kejar lagi. Ini mas standar banget, saya bilang gitu. Kenapa kita nggak coba kasih knowledge lagi? Kenapa kita nggak ngambil angle yang ini? Oh, iya maaf. Saya coba ya pakai angle ini, sampai akhirnya ketemu. Ini kalau saya biasanya men-challenge si mesin tools-nya GPT nggak sekali jadi, Bu, Mbak Feni. Jadi saya selalu gitu. Bahkan sempat ya saya buat ada namanya troubleshoot. Saya ada komputer saya yang trouble. Saya tanya ke dia. Saya coba, saya kejar. Saya bilang gini, itu kalau itu standar itu pasti ada di website. Ini tuh masalahnya ini saya jelasin terus sampai dia give up. Give up-nya tuh gini, maaf saya belum tahu masalah itu dan saya hanya bisa kasih jawaban ini gitu. Nah, itu namanya challenge ya. Nah, ini sama bahwa kalau udah ketemu jawabannya, udah dikasih misalnya tadi sambutan, kita minta sambutan ya dari dia ya. Dikasih sambutan, terus itu kita pakai pasti kaku. Kita pasti adjust, tapi membuat kerangka itu, Bu, kalau kita sendiri bisa 2 jam, 3 jam mantengin komputer, ini apa ya pendahuluannya gitu ya, ini apa ya. Tapi dengan ChatGPT kita cuma butuh berapa second tapi kita bisa edit itu. Misalnya contohnya itu. Jadi memang tidak bisa yang langsung otomatis
dipakai ya, Mama kalau Kak. menurut saya. Ya. Oke, next apa lagi ya? Bagaimana agar bisnis produk artificial ini bisa berkembang tanpa menambah jumlah pemrograman data? Ini Karena personnya kan maksudnya Pak. ya, saya paham. Di tempat kita ini kan juga begitu ya. Kita sekarang ini kita challenge-nya kita di internal itu bagaimana sebenarnya? Karena kita sudah punya asisten yang baik, bagaimana kita membuat program yang memudahkan orang bikin chatbot. Nah, itu sekarang kita sudah ketemu ada beberapa, saya bukan orang saintis ya, saya bukan orang teknologi, tapi informasinya orang teknologi sudah bilang begini, paling gampang itu logikanya gini, Mas, saiki, saya bahasa Jawa, Mas sekarang, karena orang Jogja semua, kita punya programmer, teknologi dan sebagainya, hampir 40 orang itu di Jogja. Jadi ya memang bahasa Jawa. Ini sekarang kalau mau bikin chatbot, kamu tinggal nulis ini, udah jadi chatbotnya. Nah, kita sudah punya program itu sekarang. Namanya platform. Nah, platform itu kalau kita pakai itu, cara bikin chatbotnya gampang ngikutinnya. Beda sama mungkin 1 tahun yang lalu gitu, atau 2 tahun yang lalu. Kalau bikin chatbot itu setengah mati. Nah, itu yang justru harusnya di-challenge. Bagaimana sebenarnya yang timnya Mas Arjo yang sekarang ini ada, membuat solusi-solusi internal untuk percepatan dan kemudahan tapi berbasis AI. Kan itu yang perlu ya, kalau menurut saya. Nah, itu sudah dilakukan di Botika. Kebetulan di Botika melakukan itu untuk bagaimana sih caranya kita mengotomatisasi gitu. Mengotomatisasi. Ini contoh ya. Saya di komunikasi brand itu kan bagian dari saya. Nah, saya ke distract juga nih. Dulu kita punya namanya tim SEO yang harus menyediakan artikel berita dan mempublish berita itu ke media dan ke blognya kita. Sekarang Pak, kita cuma tinggal kasih kita kasih judul, kemudian judul itu di ChatGPT-kan menjadi satu artikel. Artikelnya sudah kita otomatisasi. Kita punya teknologi mengotomatisasi dari artikel itu untuk memeriksa artikelnya oke apa enggak. Kemudian kita generatif menjadi covernya si image-nya blognya. Setelah itu publish, Pak. Nggak ada orangnya sekarang, Pak, kalau publish blog. Jadi kita tinggal kasih tahu gini, aku mau bahas tentang Midjourney, tolong tentang Midjourney ini dan perkembangan di bisnis. Si ChatGPT misalnya menulis itu, jadi artikel, dipublish, selesai Pak, udah publish di blog. Kurang lebih seperti itu. Jadi internal ini juga melakukan terobosan-terobosan untuk bisa mempercepat. Kurang lebih seperti itu Pak Arjo tadi. Kemudian Mbak Puspita, terima kasih sharingnya Pak Eri. Pak Eri menjelaskan lebih lanjut untuk AI yang dapat efektif membantu strategi marketing. Nah, strategi marketing ini kan sebenarnya kalau kita bicara segmentasi itu adalah data sebenarnya yang paling penting. Bagaimana kita memperoleh data dan marketing ini bisa kita penjualannya jadi lebih mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana teknologi atau AI bisa membantu kalau kita nggak punya data. Itu pertanyaan yang sebenarnya yang mesti kita jawab juga. Karena kalau kita nggak punya data, kita nggak membiasakan punya data, itu yang tidak bisa dianalisa. Karena kan AI ini kan basisnya data, sehingga pada saat kita nggak bisa menganalisa data, kita juga nggak bisa membuat strategi marketing dengan baik. Nah, tetapi kalau kita bicara strateginya saja, itu bisa dilakukan menggunakan ChatGPT, Bu. Salah satu contohnya. Ibu tulis di situ, Bu Puspita, bilang aja gini, saya mau strategi marketing untuk penjualan kue saya misalnya itu jualannya kue, tapi jangan yang biasa-biasa saja. Terus dikasih tahu lagi, segmentasi saya itu di umur sekian. Nah, kira-kira strategi apa yang paling efektif? Kalau nanti dia keluar, dibaca dulu. Kalau masih standar, Ibu bilang,
tolong jangan yang kayak gini, ini sudah biasa. Gimana mau laku kalau kayak gini? Dia akan ngasih tahu lagi. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan, Bu, dengan gratis untuk membantu strateginya ya. Nanti akan keluar strateginya. Bahkan nggak usah strategi, Bu. Kalau kita punya sosial media, tolong buatin konten berikut judulnya, berikut captionnya selama 1 bulan. Sudah selesai, Bu. Dikasih tabel itu nanti. Sama mereka dikasih tabel tiap hari, postingnya ini, fotonya ini, dan sebagainya. Itu contoh, salah satu contoh kemudahan AI yang kita bisa mempercepat. Pertanyaannya kan, kenapa kok Pak Eri ngasih kunci-kunci ini? Lah, butuhnya tetap manusia. Kita tetap harus ngetik itu. Kalau kita nggak ngetik apa-apa di situ, ya nggak akan jadi apa-apa, toh. Jadi kita tetap harus mempunyai wawasan untuk bisa mengetik itu. Jadi tenang, nggak ada yang misalnya kayak tadi, wah saya kehilangan pekerjaan sebagai desainer. Enggak, justru kalau Anda seorang desainer, Anda bisa menerima 4-5 pekerjaan dengan siap daripada kemarin gitu. Kenapa? Karena image-nya ada ready, kemudian teksnya juga udah siap, copywriter-nya ada gitu. Artinya kan kalau kita graphic designer, kita jadi jauh lebih cepat bisa ngerjain. Oke, apa lagi ya? Apa benar jaringan internet untuk sosmed akan diputuskan akhir tahun ini terkait dampak dengan adanya AI? Jaringan internet untuk sosmed nggak ada, Pak. Itu nggak ada, Bu Dwi ya. Nggak ada, itu isu aja. Nggak ada jaringan internet. Kalau jaringan internet dimatiin, semuanya nggak hidup ini. Hilang. Kita nggak akan bertransformasi. Pak Eri, kotanya di mana di Jogja? Kontaknya. Oh, nah. Kontaknya Pak Eri, Saya boleh di-share. kontaknya kalau mau ini nanti di Instagram ada, Bu. Saya Instagramnya Eri Kuncoro. Bisa DM. Kalau nomor WhatsApp nanti kemarin udah dapat, Mbak. Nanti di-share juga nggak apa-apa kok. Boleh. Nanti yang mau ngelingkan langsung bisa menghubungi Nadila, nanti dibantu di sini. Boleh nanti ke Bu Nadila, nanti bisa dibantu untuk dilingkan ke Pak Eri gitu ya. Atau bisa ke Instagramnya Pak Eri Kuncoro, nanti bisa DM gitu. Wah, semua pertanyaan langsung dibabat habis loh, Pak. Intinya tadi itu adalah AI ini sebenarnya bisa menjadi musuh kalau akhirnya stuck. Maksudnya, wah, aduh kok gini-gini aja, ribet, nggak bisa, akhirnya menjadi musuh. Tapi kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, ini bisa jadi sahabat. Benar kata Pak Eri tadi, di mana kalau misalnya tadi kita adalah seorang graphic designer, terus habis itu kalau dulu kita harus nunggu orang pertama untuk bikinkan kontennya, naskahnya dulu, terus harus seperti ini, terus baru dilempar. Nah, kalau sekarang udah bisa sat, terus tinggal comot, bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus gitu ya, Pak Eri ya? Iya, yang paling penting kan idenya. Comot kalau nggak ada idenya juga percuma kan. Jadi kan yang kita asal sebenarnya idenya. Kayak bikin kue lah. Bikin kue kue kukus gitu misalnya. Itu kalau idenya kue-kuenya itu nggak dapat, kan kita belanjaan di supermarket juga bengong. Mau masak apa ya gitu. Toolsnya ada semua. Oh, kita ada di supermarket. Tapi kalau idenya nggak muncul, kita mau masak apa ya sama aja. Sama dengan desain. Kalau kita bicara desain ya kita bicara ini mau dijadiin apa sih kontennya? Oh, kontennya ini misalnya kita punya sosmed. Kontennya ini akan saya pakai untuk menghibur orang gitu misalnya. Oh, menghibur ini pakai image apa? Oh, image-nya image Pixar nih yang lagi ini pakai Disney Pixar nih. Gitu kan. Pertanyaannya, gambar sendiri atau pakai generatif ya? Ya paling gampang pakai generatif, gambar sendiri bisa 2 tahun gitu ya. Betul. Susah soalnya gambarnya kalau kita nggak punya knowledge kan. Nah, tapi dengan seketika pun kita tinggal kasih prompt, selesai gitu. Itu yang terjadi gitu. Ya kan? Saya mau contohin ya. Udah pernah lihat contohnya kan? Belum ya? Boleh Kalau dicontohin aja, Pak. Boleh coba share ya, lagi ya, boleh. siapa tahu dapat inspirasi dari situ. Sebentar. Websitenya mana?
Oh, gini. Oke, share ya. Nah, ini kan contoh nih. Kita masuk di udah keluar ya? Udah. Nah, ini kan kita tinggal tadi saya udah ngebuat prompt ya. Ini kita kan tulis di sini prompt ya. Nih, promptnya dari sini. Kita tulis aja gini. Disney Pixar poster with title "Thank you." A cute girl is smiling and give thanks using his hand on this chest. Ya, ini tergantung kreasinya ya. Nanti kalau tapi memang dan terakhir ada 3D animation cute gitu. Coba ya kita create ya. Nah, ini create ini ya tinggal nunggu aja nih. Dia jalan nih. Ya, nggak lama lah. Sebentar kok. Ini tergantung internetnya sama amal baiknya. Itu biasa kalau Udah jadi biasanya nih. anak Oh, udah jadi kan? ini sudah langsung. Oh. Ini kalau nggak tahu promptnya ya setengah mati bikin kayak gini. Sama aja kita akan merasa gagal terus untuk menghadirkan gadis cute dengan Pixar mengucapkan terima kasih dengan tangan di dada gitu ya tadi. Thank you. Giving in his hand on his chest with background city gitu. Kita bisa tulis city-nya misalnya Semarang atau apa gitu. Bisa jadi aja. Siapa tahu AI-nya udah paham tentang kota Semarang. Nah, buat gambar seperti ini cukup seperti ini sekarang. Pertanyaannya adalah kalau kita nggak punya ini prompt ini, ya nggak jadi, ya kan? Nah, itu kira-kira seperti itu ya kalau kita contohkan lah di Bing itu salah satunya. Ibaratnya kalau kita dikasih toolsnya udah banyak, udah lengkap, udah bagus, tapi kalau misalnya minds-nya atau idenya nggak ada, ya sama aja ya Pak ya. Semua juga begitu. Mau tools nggak usah AI lah, tools ketemu apa Canva gitu misalnya. Ya udah, Canva just a Canva. Apalagi kita males mau bikin ngapa-ngapain, mau ngedit foto juga males gitu ya. Nggak kan jadi konten tetap kan gitu. Yang harus terus berevolusi untuk apa kemudahan menyerap itu kita buka kerannya otak kita sebenarnya. Kayak buka tadi itu permission di komputer. Kalau permissionnya di komputer nggak di accept, kan software nggak akan masuk. Sama kita kita gini, wah kita mau ke digital nih gitu, tapi buka WA males, itu baca WA nanti setupnya kita nggak setup yang digitalize gitu, kita malah justru kayak musuhan sama teknologi ya nggak bakal jadi udah, jadi kita harus nyerap ya kayak gitu, menurut saya itu sih. Oke, tadi Bu Puspita tanya, Mas Eri gimana cara membuat gambar tadi ya? Ke image creator Ibu. Bener ya? Bener ya Pak, di image creator ya Pak ya? Saya mute, sorry. Jadi masuk ke bing.com aja, ya kan? Ke bing.com, kemudian nanti di bing.com itu ada creator ya bing.com. Nanti di situ ada creator image gitu ya. Di creator image itu nanti kalau sekarang ada token yang dikasih, jadi itu memang nanti sama Bing sama Microsoft ada pembiayaan, tapi sekarang ini masih ada free. Jadi kalau buat satu gambar satu token lah istilahnya, atau 4 gambar satu token, tinggal ditulis aja ya creator image bener. Nanti di situ ada prompt, ya tadi saya ceritain semua itu prompt gitu. Prompt itu kalau nggak ditulis apa-apa ya nggak jadi. Nah nanti tinggal ditulis aja Bu, nanti dari bahasa Indonesia diinggrisin, ya kan? Setelah itu di copy, di paste ke situ, di create aja, nanti kan akan ketemu gambarnya yang diinginkan. Kira-kira sesimpel itu sih. Oke. Kalau saya malah jualan Microsoft ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Bapak Ibu, soalnya nggak Kalau kerasa. saya boleh memberikan konteks pertanyaan saya, Bu, Oh, tentang boleh. Silakan Pak NPA ya. Arjo. Jadi tadi kan saya ada 2 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi soal yang chat itu. Jadi gini Pak, masalahnya untuk beberapa masyarakat tuh memang terutama masyarakat menengah ke bawah ya. Itu mereka tuh sulit untuk mengutarakan maksud pemikiran mereka secara tulisan gitu Pak. Kayak misalkan waktu itu saya pernah lihat ada yang bertanya lewat chat, bagaimana cara membawa anak untuk ke rumah. Terus jawabannya apa? Lewat pintu. Itu jawabannya tidak salah. Tapi yang sebenarnya dia maksud itu sebenarnya berbeda. Yang dia maksud itu karena ada anak dan keluarganya itu ada di luar pulau atau di luar daerah, sehingga tidak semudah itu. Jadi makanya untuk di beberapa perusahaan itu kan customer service itu kan masih human base ya, masih orang, tidak pakai mesin gitu. Nah, hal-hal seperti ini untuk memahami chatnya dan segala macam itu juga harus ada interaksi juga kan, tidak hanya bisa bertanya tapi juga harus bisa menjawab supaya bisa memberikan pertanyaan lanjutan dan segala macam. Nah, hal-hal seperti ini nih yang baca judulnya salah dan sebagainya itu tantangan dari AI-nya tuh merancang mesin learning segala macam. Itu maksud saya, pertanyaan saya yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah yang soal hiring more people ya. Masalahnya gini Pak, kalau dari bisnis itu biasanya kan mereka selalu pengen ada feature baru supaya bisa berkompetisi dengan pesaing ya, dengan pesaing bisnis. Masalahnya dengan menambah feature itu juga bisa menambah bug juga Pak. Karena yang coding hasil basicnya itu mungkin cuma bisa berfungsi tanpa ada penambahan fitur, tapi begitu ada penambahan fitur jadi bisa kontradik, dan hal-hal ini sering terjadi gitu Pak. Jadi itulah kenapa banyak perusahaan yang kemudian menambah pekerja pemrogram atau menambah data scientist untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi membuat template itu tidak semudah itu juga Pak. Apalagi kalau misalkan pakai Windows atau pakai apa ya, itu kadang-kadang kan suka ada update, dan setelah update programnya jadi berantakan Pak. Yang sudah dirancang oleh Power Program jadi berantakan karena dengan asumsi Windows update versi sekian, tapi begitu versi baru itu misalkan akses untuk itu diblok segala macam. Nama gitu ya. Hal seperti ini nih dinamis Pak. Jadi makanya itulah saya bertanya kenapa bisa nggak kira-kira tidak perlu menambah tenaga, karena mungkin karena feature terlalu banyak segala macam. Itu gimana Pak tantangan seperti ini di perusahaan Bapak? Itu saya Pak. Terima kasih. Oke, yang pertama itu sering terjadi di beberapa perusahaan ya Pak. Jadi saya selalu berbicara karena saya kan selalu bertemu dengan klien ya untuk menggunakan layanan chatbot. Nah, saya selalu bilang bahwa chatbot tidak menggantikan manusia, tapi memudahkan beberapa konsumen untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Sehingga fungsi manusia masih tetap ada. Karena apa? Karena ini apalagi dulu ya Pak, chatbot yang masih dibuat dengan versi kita yang sangat susah lah dalam tanda kutipnya. Sehingga kalau kita bicara itu masih bodoh kayak tadi Pak. Jadi ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nah, kita selalu ngomong bahwa ini hanya bisa kan chatbot ini kan awalnya diciptakan untuk menjawab frekuensi pertanyaan yang selalu muncul. Ya kan? Misalnya contohnya Pak Arjo tanya tentang tadi itu rekening banknya berapa, ini bisa ditransfer enggak, kemudian syarat untuk saya hilang kartunya, ada syarat enggak untuk mengganti kartu ATM saya. Nah, itu frekuensi answer itu langsung dijawab. Tapi karena saking excitednya orang, tanyanya macam-macam. Ya kan? Nah, kalau sudah tanyanya macam-macam, itu kalau di kita itu punya template standar dulu ya, Pak. Kita punya template standar. Kita akan selalu ngomong kita belum bisa jawab itu. Nanti akan kita jawab. Karena itu kami belum dibekali. Tapi kalau kamu mau tanya, kamu bisa hubungin customer service. Istilahnya kalau di kita itu ada switching-nya, Pak. Dari robot ke orang itu ada switching-nya. Kayak ngambil tiket gitu loh. Tiket untuk istilahnya berkomunikasi dengan customer service. Itu yang selalu kita lakukan. Jadi pasti akan ketemu sesuatu yang
apa ya, yang dijawab pengennya A jawabnya B, itu biasa terjadi karena saking excitednya. Jawaban pertama kedua benar, jawaban ketiga begitu ditanya itu jawabnya aneh. Nah, itu yang saya bilang bahwa memang nggak gantiin nih chatbot ini, tapi kita memang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dijawab orang, ditanya orang. Makanya sekarang ada tools-nya. Kalau buka WA itu ada nomor 1, 2, 3, ada menunya yang memang untuk di direction supaya orang itu bertanyanya cuma di menu itu gitu. Ya takutnya ada yang tanya itu hal-hal yang memang belum dikasih knowledge-nya dan orang bertanya dan nggak bisa jawab gitu. Nah, makanya kalau saya bilang kenapa kok sekarang ada super chatbot, itu karena yang istilah yang tadi sudah bisa dijawab ChatGPT Pak sekarang. Makanya kita combine. Teknologi itu kita combine. Nah, kalau di Botika kita combine sehingga pada saat bertanya yang aneh-aneh tadi, dia akan menjawab apa yang memang knowledge-nya udah tahu gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi Pak, ini kalau saya spill bahwa yang jadi tantangan justru di pricing-nya Pak. Pada saat kita menggunakan ChatGPT itu kan setiap pertanyaan itu kan ada biayanya sekarang. Bukan yang sekarang kayak ChatGPT yang free itu, beda Pak. Karena kita kan mengambilnya API. Nah, API-nya itu ada langganannya. Itu yang banyak perusahaan mundur pada saat ditawarin karena memang masih price-nya agak lumayan gitu. Itu salah satu contoh ya Pak. Nah, kalau di kita pun kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini misalnya si perusahaan X ini menggunakan kita. Kalau ada pertanyaan yang kayak tadi itu Pak nggak nyambung, itu kalau di kita ada namanya kantong, ya saya istilahkan aja namanya kantong untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nah, yang nggak bisa dijawab ini akan di-train Pak. Nanti di-training lagi, kemudian dikasih jawaban sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kemudian pada saat next pertanyaan lagi, dia sudah akan bisa menjawab itu. Jadi ada kayak semacam kantong yang oh ini error nih gitu. Memang harus ditungguin Pak beberapa ya. Nggak bisa hilang dari manusia Pak, belum bisa Pak. Bahkan kita ini kan masih kalau kategori AI itu kan masih di Nero ya. Di Nero itu masih harus interaktif gitu. Belum bisa dilepas jadi kecerdasan buatan yang sangat otomatis sekali itu enggak tetap. Nah, kalau tadi tantangan yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah pasti harus perlu orang, kita tidak pernah menyarankan untuk tidak pakai orang, tapi memudahkan orang untuk mengotomatisasi beberapa hal yang bisa dilakukan oleh robot gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, ya Mbak Feni sebentar. Yang kedua itu pertanyaannya bisa nggak kalau kita nggak nambah orang gitu. Karena penambahan fitur-fitur itu kadang-kadang merepotkan. Sebenarnya ya karena gini Pak, kalau saya bilang kalau di kita sebenarnya orangnya memang mengurusi itu, jadi ya harus nambah ya, harus ada gitu. Cuma tantangannya itu yang jadi mindset kita selalu kalau ketemu orang teknikal sama programmer selalu bilang gini, kalau problem ini bisa diselesaikan dengan AI, kita mesti buat program apa? Jadi challenge saya itu bukan yang misalnya kayak tadi, ini kalau diupdate sama Windows, ini akan berubah aplikasinya jadi begini. Nah, tantangan kita itu selalu ngasih tahu ke orang-orang ini, karena gini, founder kita itu basicnya kan technical ya. Jadi dia paham banget bagaimana sebenarnya mendeliver problem-problem ini supaya menjadi otomatisasi itu yang mereka kerjakan pada saat sekarang ini gitu. Untuk apa sebenarnya? Untuk tadi itu Pak, untuk menghilangkan supaya orangnya semakin minimize, semakin bisa otomatisasi, orangnya nggak banyak, tapi bisa beres gitu, ngerjain. Nah, itu justru challenge-nya itu ada di sana. Kenapa? Karena itu fungsinya kan untuk jangka panjang. Begitu kita tahu cara mengantisipasi si X ini, karena kalau di-update ternyata harus begini, berarti kita harus melakukan ini gitu.
Nah, itu yang apa ya? Kalau saya bilang di internal kita di Botika justru melakukan itu, men-challenge setiap divisi itu dengan itu gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tantangannya justru kalau ada problem, gimana kita menyelesaikan problem itu dan itu tidak menjadi apa ya PR baru gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Kemudian Oke, Pak. Bu Feni, Bu silakan Bu Vina, Feni. monggo Bu. Iya, selamat malam Pak Eri. Selamat malam Ibu. Iya, saya mau tanya ini loh. Ini ngobrol aja ya. Saya merasa kalau AI itu bukan tantangan sih, memang sangat membantu. Tapi dia ada kelemahan untuk seni yang tingkat tinggi dia nggak bisa. Jadi saya fashion designer. Saya lihat kalau saya masuk ke untuk promptingnya yang mid journey untuk yang high fashion output tuh ya itu susah dia. Tapi kalau yang simple dia bisa itu. Itu cuma penjelasan aja. Kalau ini yang saya takutkan ini Pak Eri, kalau selama saya lihat di algoritmanya di Instagram atau di YouTube atau di mana ya, itu awalnya saya ngobrol sama teman saya, kalau dia ngomong AI ini berbahaya karena dia bisa tahu apa yang di dalam pikiran kita. Awalnya saya nggak percaya karena saya belajar deep learning, saya belajar algoritmanya juga untuk statistik juga. Di sana cuma hanya training data yang sudah terima, meskipun ada beberapa yang dia tanpa diberi data dia bisa mencari data sendiri, dan itu ada algoritmanya. Terus, tapi waktu saya lihat di Instagram tanpa saya searching di YouTube atau dimanapun, saya hanya berpikir itu timbul kontennya. Terus saya pikir, wah ini berbahaya karena kalau selama saya mempelajari algoritma dari semua di YouTube, MIT juga, saya mempelajari bahwa perhitungan statistik di dalam deep learning itu bisa memprediksi. Nah, memprediksi kayak algoritma Monte Carlo itu bisa memprediksi di dalam kasino dia bisa memprediksi angka berapa yang keluar. Dan itu bisa tahu jadi sesuatu yang peramalan bisa menjadi kenyataan. Yaitu yang saya agak takutkan di sana. Apakah di dalam tim Bapak ada pembicaraan mengenai itu? Terima kasih. Wah, ini berat ya pertanyaannya. Ini mungkin kayak ini loh Pak. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya interest di buah nanas gitu. Terus tiba-tiba kalau kita buka HP gitu, tiba-tiba langsung keluar konten-konten nanas kayak gitu. Atau kita mikirin Kalau itu teknologinya Bu itu pixel aja sih sebenarnya di Facebook itu kalau itu. Jadi itu namanya prediktif ya. Jadi iya, tanpa searching sama sekali. Gimana Bu? Tanpa sama searching dimanapun. Jadi hanya mikir aja. Itu keluar. Itu bukan kejadian sekali, tapi berkali-kali. Jadi gini Bu, sebenarnya kita sadar nggak sadar mungkin sempet aja typing sebenarnya. Jadi ada interaktif. Enggak, termasuk anak saya juga. Waktu saya ngobrol, iya kadang dia nggak pernah searching apapun, tiba-tiba muncul kayak dia lihat kartun apa gitu. Padahal nggak pernah, dia nggak suka itu, nggak pernah sama sekali. Ya itu saya juga curiga, saya nggak pernah typing sama sekali. Saya coba perhatikan, saya enggak. Ya Bu, maksudnya ilmu sains ya kan. Maksudnya saya juga nggak belajar di situ sih. Ini saya mempelajari kalau algoritma di deep learning, terutama statistik, itu sesuatu yang ini bisa prediksi kayak ini nasabah bank, kapan dia keluar dari bank itu. Padahal baru masuk, ya, dia bisa tahu. Namanya sebenarnya kalau di ini kan personalized ya. Iya. Jadi
Jadi personalisasinya itu kan sebenarnya dipelajarin bukan pada saat kita berpikir itu mungkin, karena mungkin dipelajarinya sudah Dari mungkin data orang lain, ini Pak. Mm-mm. ya betul, dari data orang lain, bahkan dari data kebiasaan kita mungkin seminggu yang lalu gitu, bisa jadi bukan saat itu kita melakukan itu, bisa jadi karena kan namanya personalize kan memang learningnya kan dari interaksi kita sebenarnya, interaksi Iya. kita, bahkan itu bisa dilakukan. Kalau yang tadi typing udah bisa ya, pastinya kita lagi Masuk typing akal kalau di typing, iya. mana. Heeh. Nah, itu udah ada sih. Kalau yang tadi memang personalize ya, kalau menurut saya. Kemudian kalau yang tadi Bu, kalau yang di fashion design tadi Ibu nyarinya untuk apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Untuk membuat desain fashionnya gitu atau gimana? Saya pengen tes aja kalau cari ide, misalkan ya. Oh, Untuk yang simple itu kan terlalu banyak. Midjourney masih bisa, cuman dia ada kelemahan, dia bisa misalkan tangannya bisa 3 atau dia kelemahannya bentuk tangan. Jadi tangannya itu belum sempurna, tapi besok bakal sempurna sih kalau di training terus. Cuman kalau ya. yang saya takutkan cuma itu aja yang bisa prediksi. Jadi kalau ini saya yang takutkan ini bukan AI biasa, ini bisa mengendalikan orang kalau dengan tahu tanpa typing sama sekali. Ya, itu personalize sih. Personalize itu Iya. memang areanya bukan pada saat kejadian gitu. Kalau ini yang sering terjadi. Jadi kayak seminggu dipelajarin gitu, kemudian oh ini ibu ini kalau bangun jam sekian, kemudian habis bangun biasanya langsung melakukan ini, kemudian biasanya seminggu yang lalu nyari buah ini gitu ya. Kemudian Ya, dia tapi akan ini loncat itu akan loncat muncul banget. gitu. Heeh. Loncat Ya. banget, nggak ada hubungan sama sekali di luar saya pernah searching. Jadi cuma iseng mikir itu aja sudah keluar. Saya heran loh kok bisa tahu. Ini benar kata teman saya. Jadi ini apa hubungannya dengan apa algoritma dengan statistik yang pernah ada di deep learning itu. Jadi ada sesuatu yang bisa prediksi. Jadi gini Pak, selama saya pelajari algoritma untuk dalam dunia ini, semua itu ada prediksinya. Dan prediksi itu dari perhitungan bisa membuat sesuatu yang enggak dari sampel kecil atau tanpa sampel dia bisa memprediksi ke depan. Itu Pak Eri. Iya, Bu. Betul, Bu. Ya, saya setuju. Jadi karena memang apapun yang namanya machine learning kan pasti dari data ya. Nah, data itulah yang dipelajarin. Saya juga belum dapat jawaban tadi yang batin saja ternyata langsung muncul. Tapi secara knowledge buat logika saya ya, maksudnya logika saya kita dipersonalize menggunakan AI, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita, dan itu nggak usah gitu Bu. Kadang-kadang ini karena saya Muslim ya, misalnya saya Muslim, saya Jumatan gitu aja ya. Surat kedua setelah Al-Fatihah itu saya ngomong gini, oh kok sama gitu. Ya karena emang ada sesuatu yang secara apa ya, itu istilahnya apa ya? Saya pernah baca juga itu bisa kadang-kadang bisa terjadi. Nah, itu yang kalau secara knowledge ada prediktifnya. Kemudian kalau di typing, kita typing di tempat tertentu kemudian di Instagram muncul, itu ada teknologinya, ada pixel namanya di Facebook, bisa melakukan targeting seperti itu. Nah, moga-moga nanti yang itu saya dapat jawaban, nanti kita sharing lagi yang prediktif secara nggak langsung. Semoga nanti bisa Kalau hadir saya lagi boleh ya, Pak. ikut bantu jawab ya, jadi itu sebenarnya seperti ini loh, seperti TikTok atau Instagram atau YouTube recommendation gitu loh. Jadi kalau sekitar Anda itu punya kesukaan tertentu, untuk Anda yang misalkan kira-kira hobinya mirip atau rentang umurnya kira-kira juga mirip, itu akan mendapat rekomendasi yang sama. Jadi seperti itulah kira-kira.
Ya. Jadi gimana pun kita tetap menggunakan namanya teknologi, semakin berkembangnya teknologi, maka apapun yang kita ketik ataupun apapun yang kita pernah search atau lakukan pasti bisa tersimpan datanya. Karena apapun itu AI atau teknologi itu pasti base-nya on data yang pernah kita. Nah, lebih baik kita lebih bijak aja ya Pak ya, kita menggunakan teknologi ini tetap harus bijak, tetap harus waspada juga. Mending gitu ya Pak Eri ya. Iya sih, jadi ya ini balik lagi sih sebenarnya fungsinya kita ini kan banyak ya. Kalau untuk pribadi sebenarnya saya tadi siang habis seminar itu seminarnya juga sama pakar security, ada apa siapa namanya Pak Gilbert, kalau pernah dengar juga Gildas. Jadi Pak Gildas tadi cuma bicara gini, jadi kita ini dibiasakan dari kecil sebenarnya untuk kalau ada sesuatu kan dikasih tahu kalau itu bahaya. Oh itu bahaya, jadi jangan naik motor tanpa rating, tanpa ini. Itu orang tua kita kan selalu ngomong gitu. Nah kalau ini sama aja dengan kita pada saat kita masuk di dunia cyber, itu nggak ada yang ngingetin itu. Malah kalau ngomong aman pakai rekening bank, aman pakai token ATM aman dan sebagainya. Semuanya kan ngomongnya gitu. Padahal sebenarnya seharusnya kita bisa tahu bahwa menggunakan cyber itu harus merasa nggak aman dulu, sehingga kita bisa berhati-hati. Harus merasa bahwa dunia cyber itu sesuatu yang mesti kita juga prepare gitu. Apakah misalnya password dan sebagainya itu juga harus diamankan, termasuk penggunaan itu tadi, penggunaan AI. Karena AI ini jujur mereka belajar sendiri, selalu belajar sendiri, karena itu kan namanya machine learning. Jadi dia itu belajar, kita lagi diam, mereka belajar terus. Sehingga wajar aja akan ketemu solusi-solusi yang lebih hebat ke depan dari AI. Itu udah pasti. Karena mereka belajar terus, sedangkan kita nggak mau belajar, gitu ibaratnya. Jadi mereka diamnya aja itu memang learning gitu. Ya, jadi pemanfaatan semua teknologi ada plus minusnya. Pastinya kalau di sini juga ada startup yang lagi bikin teknologi juga mesti berpikir gimana caranya itu manfaatnya kalau itu membuat solusi-solusi itu bisa diterima dengan baik dan tidak dipakai untuk kejahatan dan sebagainya. Itu juga mesti dipikirin dari awal karena teknologi-teknologi ini begitu dibikin kadang-kadang yang tanggung jawab yang pakai, yang bikin nggak tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Wah, kita udah jam 9:01 nih Pak. Udah molor setengah jam nih. Mohon maaf ya Pak Eri ya, tapi semoga betah di iCommunity Level Up Club bareng sama Bapak Ibu member dari iCommunity. Nah, sebelum saya menutup nih Pak, boleh ya Pak Bapak mempersiapkan untuk closing statement tentang obrolan kita malam hari ini, selagi saya akan present lagi tentang iCommunity. Boleh ya Pak ya? Oke, gimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Bapak Ibu mengalami masalah berikut, misalnya nggak punya network, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, udah ketemunya orang-orang itu aja. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu hal serupa, sebenarnya nggak perlu khawatir sih. Meskipun Bapak Ibu udah merasa, saya udah ikut seminar loh, udah ikut workshop, tapi kok masih gini-gini aja. Mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi
kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity. Yang pertama ada valuable community-nya, di access networking, access learning, dan access contributing. Dan benefit yang kedua tuh yaitu quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, benefit yang paling disukai yaitu low cost, karena nggak perlu biaya iklan. Malahan bisa bisnis Bapak Ibu yang kami iklankan. Jadi kalau Bapak Ibu jadi member iCommunity, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali akomodasi penunjang untuk membantu bisnis Bapak Ibu semakin berkembang. Terus ada word of mouth dan juga banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini 6 contoh atau 6 program dari iCommunity. Jadi iCommunity Level Up Club contohnya ada kayak malam hari ini harusnya ada satu lagi nih, iCommunity Live Talks. Jadi biasanya kita setiap hari Rabu 2 minggu sekali kita ngobrol tentang seputar bisnis tentu aja. Jadi bisa promosi apa yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menunjang bisnisnya Bapak Ibu atau mau jadi partner di situ bisa. Nah, how to grow your business with iCommunity. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu ketemu di ILC, ICV, IBS, nah juga ada iCommunity Business Matching. Jadi ngumpulnya lebih private. Jadi kayak 5-10 orang untuk ngobrolnya biar lebih dekat lagi. Nah, kemudian baru di iCommunity one-on-one meeting kalau udah saling cocok dan akhirnya refer a business. Nah, ini salah satu contoh iCommunity Business Matching yang secara online. Sementara ini jadwal online-nya masih hari Selasa, setiap hari Selasa, sedangkan kalau offline-nya tenang aja, di offline juga ada banyak, ada di hari Rabu, kadang Jumat kayak gitu. Nah, apakah Bapak Ibu kalau tanya, oh ini pasti Jakarta aja nih, enggak juga loh, bisa ada di Bekasi, Tangerang, bisa juga di Semarang, di Bali, di Surabaya, di Batu, di Malang, di Medan, bahkan juga di Malaysia, Singapura, macam-macam. Kita hadir di semua kota besar. Nah, ini kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan infonya, langsung aja follow Instagram kami di iCommunity Official. Jangan lupa besok kita ada, harusnya kita ada iCommunity Company Visit, kayak gitu. Terus habis itu kita juga ada program akomodasi Gojek gratis nih buat para member iCommunity yang membernya Pro dan juga Basic. Jadi Bapak Ibu yang member Pro dan Basic bisa dapat gratis Gojek hingga 500.000. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lengkapnya bisa hubungin Ibu Nadila, nanti sekarang ada di sini kok, ada di Ibu Nadila, nanti bisa share juga kontaknya biar bisa saling menghubungi gitu ya. Nah, ini kalau ada Bapak Ibu tadi yang ketinggalan YouTube-nya, aduh tadi ketinggalan ini Pak Eri ngomong apa aja, bisa langsung ke YouTube-nya iCommunity, kita upload besok gitu. Oke, thank you. Itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Eri. Pak Eri boleh dong dikasih untuk closing statement untuk malam hari ini ya, Pak Eri. Oke, jadi closing statement-nya gini, AI adalah alat yang kuat dan berpotensi mendisrupsi berbagai bidang. Namun dengan kekuatan yang ada dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa bijak dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan menggunakan AI. Kurang lebih itu. Gimana kita bisa bijak dalam menggunakan dan juga mengimplementasikannya. Wah, keren sekali. Wah, seru banget ngobrol sama Pak Eri. Semoga kita bisa ketemu lagi. Jangan bosen ya, Pak, ya, kalau ngobrol lama di iCommunity. Kita boleh foto dulu ya, Bapak. Boleh dinyalain videonya. Kita foto bersama sama Pak Eri meskipun online gitu ya. Kita foto dulu. Oke. 3, 2, 1. Oke, thank you so much. Terima kasih Pak Eri atas insight-nya malam hari ini. Keren banget. Sama-sama ya. Terima Makasih. kasih Pak Eri. Thank you Pak. Good job.